Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Dwi Arfianto dari Universitas Boswa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dari kelas H dengan NIM 4524091026. Kali ini saya membawakan materi dengan berjudul Perkembangan Ilmu pada Masa Kejayaan Islam. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi saya langsung akan membahas pada inti dari materi itu sendiri, yaitu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada keemasannya, di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, Harun, dan Harun al-Rashid yang menceritakan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, misalnya, proses penerjemahan karya-karya filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Dikabarkan bahwa Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ahli bahasa. Pada masa Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yohanna ibnu Masawayah pada tahun 857 Masehi, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Pada masa selanjutnya, oleh Al-Khawarizmi Siddhanta, ini dibuat versi yang baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar. Selain itu, juga ada Quadripartitus karya Purdemi dan karya-karya bidang astrologi yang diterjemahkan oleh satu tim sarjana. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang nasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya pada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Orang terpenting di Bait al-Hikmah adalah Hunain, seorang murid Musawayah yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku seperti Plato, Aristoteles, Galenus, Apollonius, dan Archimedes. Selanjutnya, pada masa pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah terkemuka, yaitu Yahya bin Aqdi tahun 974 dan Abu Ali Isa pada tahun 1008 Masehi. Yahya banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar-komentar mengenai karya-karya Aristoteles seperti kategori, sofis, potis, metafisis, dan karya Plato seperti Timaeus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Ammonius dan sebuah kata pengantar untuk Isagonya Popilius. Selanjutnya, pada masa kejayaan ini terdapat juga tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dalam kajian-kajian di luar filsafat. Hal ini bisa dipahami karena adanya kenyataan bahwa mereka menganggap ilmu-ilmu rasional sebagai bagian filsafat. Atas dasar inilah mereka memperlakukan persoalan-persoalan fisika sebagaimana mereka memperlakukan masalah-masalah yang bersifat metafisik. Salah satu bukti nyata dari ini adalah kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedi
filsafat Arab yang terbesar yang berisi 4 bagian. Bagian pertama mengenai logika, bagian kedua tentang fisika, bagian ketiga tentang matematika, dan bagian keempat membahas metafisika. Selain tokoh yang disebutkan di video sebelumnya, kita juga mengenal Al-Kindi, seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis ketimbang filosof, yang berminat besar dalam bidang matematika dan fisika. Ia bahkan pernah berpendapat bahwa seseorang mungkin dapat menjadi filosof sebelum menjadi filsafat. Tokoh lainnya adalah Al-Farabi yang mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika. Dan ia juga adalah seorang musikus muslim yang terbesar. Salah satu karyanya dalam bidang musik adalah kitab Al-Musiki Al-Kabir. Selanjutnya ada Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, dokter terbesar dalam Islam. Bahkan di seluruh masa pada abad pertengahan, ia terkenal karena orisinalitasnya dan pandangannya yang jernih dan kemampuannya menemukan jenis-jenis penyakit yang belum dikenal sebelumnya. Kitabnya yang berjudul Al-Hawi adalah kitab yang paling terkemuka di antara karya-karya kedokteran Arab yang diambil manfaatnya oleh orang-orang Latin. Selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang estetika, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu. Perkembangan ilmu tafsir dan ulum Al-Quran belum menemukan bentuknya yang konkret sampai dengan abad ke-3 Hijriah. Khusus dalam bidang ulum Al-Quran, pembahasan memperlihatkan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah pembahasan yang bersifat juz'i dan tidak membahas aspek atau segi yang lain. Sedangkan bentuk yang kedua membahas seluruh aspek dengan penulisan selengkap mungkin. Dalam bidang hadis, perkembangan ilmu hadis dimulai sejak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitab ini membuat problematika dan matan hadis. Walaupun tidak demikian terperinci seperti yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya, pada perkembangan selanjutnya ilmu hadis, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda, perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi SAW dari segi ketepatan, pengutipan, pembukuan, dan pemeliharaan periwayatan. Kedua ilmu diraya yaitu ilmu pembahasan sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis sehingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Selain dalam bidang Al-Quran dan hadis, ilmu fikih dan usul fikih telah mengalami perjalanan panjang hingga terbentuk seperti sekarang ini. Fikih menjadi disiplin ilmu dengan mengalami beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu pembentukan pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidun hingga paruh pertama abad ke-1 Hijriah. Kedua, tahap pembentukan fikih yang dimulai pada paruh pertama abad ke-1 Hijriah hingga dekade awal abad ke-2 Hijriah. Pada tahap ini, fikih telah berbentuk mazhab. Ketiga, tahap pematangan, bentuk yang dimulai sejak dekade awal abad ke-2 Hijriah hingga pertengahan abad ke-4 Hijriah. Pada masa ini, ijtihad fikih dikodifikasi dan dilengkapi dengan ilmu usul fikih. Keempat adalah tahap kemunduran fikih yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad ke bangsa Tartar dan tertutupnya pintu ijtihad oleh para ulama. Masih berkaitan dengan era kejayaan keilmuan Islam, perlu juga disinggung secara sepintas tentang transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat. Terjadinya transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat disebabkan paling tidak oleh dua alasan. Alasan yang pertama adalah kontak pribadi. Setelah penaklukan Arab atas Persia, Syria,
dan Mesir, orang-orang Kristen di timur mengadakan kontak dengan orang-orang Islam. Mereka hidup bersama dengan menikmati toleransi agama yang besar. Alasan kedua, adanya kegiatan penerjemahan. Tidak dapat dipungkiri, kebudayaan Islamlah yang mendorong orang-orang Latin melakukan penerjemahan. Setelah mengenal sebagian khazanah kebudayaan Islam, mereka lalu memperkaya pengetahuan mereka tentang mereka pernah mencoba menerjemahkan Al-Quran pada abad ke-10 Masehi. Namun, gerakan penerjemahan yang sesungguhnya baru bermula pada abad ke-12. Toledo dan Palermo adalah dua pusat penerjemah terbesar saat itu, yang banyak mengoleksi sumber-sumber Arab berkat perantara orang Yahudi dan hubungan mereka dengan orang-orang Kristen dan Islam. Nah, kali ini kita masuk di masa keruntuhan tradisi dalam Islam. Abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard, bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang paling rendah. Islam tampaknya sudah mati, dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Pernyataan Stoddard di atas menggambarkan begitu dahsyatnya proses kejatuhan peradaban dan tradisi keilmuan Islam yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Runtuhnya bangunan tradisi keilmuan Islam secara garis besar dapat diterangkan karena adanya sebab-sebab berikut. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Ia selanjutnya mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran Muslim bertemu dalam suatu teori Miskawai mengenai kehidupan sebagai suatu gerak evolusi dan pandangan Khaldun mengenai sejarah. Jika asumsi Iqbal di atas bisa diterima, tepat yang dilukiskan oleh Amin Abdullah tentang sifat kedinamisan ilmu ketika ia menyatakan menurut telaah filsafat ilmu, hampir semua jenis kegiatan ilmu baik natural science maupun social science bahkan religious science selalu mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigm, yaitu pergeseran gugusan pemikiran keilmuan. Kegiatan ilmu bersifat historis lantaran dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Jika tidak demikian, maka kegiatan keilmuan akan mandek dengan sendirinya alias statis. Sebab lain yang menyebabkan kehancuran tradisi keilmuan Islam adalah persepsi yang keliru dalam pemahaman pemikiran Al-Ghazali. Orang umumnya mengecam Al-Ghazali karena ia menolak filsafat seperti yang ia tulis dalam Tahaful Al-Falah, sifahnya. Padahal ia sebenarnya menawarkan sebuah metode yang ilmiah dan rasional, dan juga menekankan pentingnya pengamatan dan analisa, serta sifat skeptis. Selain itu, umat Islam juga memperhatikan karya Ibnu Rushd, Tahafut al-Tahafut, yang membela Aristotelianisme dan mengecam kritik Al-Ghazali kepada filsafat. Seandainya orang mau meluangkan waktunya untuk mengkaji karya Ibnu Rushd itu, barangkali kemerosotan rasional di kalangan umat Islam tidak akan separah sekarang ini. Fikih merupakan ilmu pertama yang dikembangkan oleh umat Islam. Keempat sumbernya yang utama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Merupakan sumber hukum yang tetap
Namun, karena sifatnya tetap, itulah kaum muslim harus menggunakan metode deduktif untuk sampai kepada keputusan mengenai masalah-masalah khusus, dan pada saat yang sama metode induktif kehilangan semangatnya. Para penguasa seringkali merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan massa yang dapat menggerogoti kekuasaan yang mutlak. Munculnya orang-orang yang pandai dan terampil menyebabkan longgarnya pengaruh golongan elit feodal dan keagamaan. Dengan membuka kesempatan baru bagi masyarakat dan menawarkan cara yang baru sama sekali untuk memperoleh pengaruh melalui pengetahuan dan bukan melalui pewarisan, maka penyebar luasan ilmu dan teknologi menghantam akar dasar kekuasaan golongan yang mempunyai hak-hak keistimewaan. Selain sebab-sebab sebelumnya yang saya sebutkan, kesulitan ijtihad dan mistisme asketik juga merupakan faktor menyebabkan kemunduran tradisi intelektual dan keilmuan di dunia Islam. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang materi perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Jadi saya membuat kesimpulan, perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Islam menunjukkan pengaruh yang besar dan kemajuan intelektual dunia, integritas dan pengembangan pengetahuan dari berbagai peradaban memungkinkan terciptanya kemajuan di berbagai bidang yang berdampak hingga peradaban modern. Baik, itu saja, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada suara-suara bising yang terdengar dari video ini. Semoga penjelasan yang tadi saya jelaskan bisa dimengerti dan jelas. Saya Farizal Dwi Ervianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next video. Dadah. Fuck her in the Benz.